Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur program dari yang saya buat. Untuk awal program, saya lebih dulu mendefinisikan variabel-variabel juga value-value yang dibutuhkan dalam program toko ini. Kemudian untuk tampilan awalnya akan muncul greeting selamat datang di sentra oleh-oleh. Kemudian kita akan diminta untuk memilih ingin masuk sebagai apa. Di sini ada 5 menu, yaitu pembeli, sentra, produsen, top up, juga cek saldo. Jika kita memilih angka 1 pada menu tersebut, maka yang akan berjalan itu adalah menu pembeli. Di sini pada menu pembeli akan dimunculkan produk-produk apa saja yang dijual oleh sentra tersebut. Kemudian pembeli akan diminta untuk memasukkan produk mana yang ingin mereka beli. Di sini jika misalkan saja pembeli itu memilih angka 1, di sini akan ditampilkan bahwa pembeli itu ingin membeli peyem Bandung atau data yang ada pada indeks 0 yang ada di array buah tangan. Kemudian setelah itu pembeli akan diminta untuk memasukkan jumlah dari produk yang ingin dia beli. Jumlah ini akan kemudian ditotal dengan mengalihkan jumlah dikali dengan harga dari buah tangan tersebut. Kemudian akan ada pengkondisian di mana jika stok buah tangan tersebut kurang dari jumlah atau kurang dari yang ingin dibeli oleh pembeli, maka akan muncul pertanyaan apakah pembeli ingin membeli produk lain atau ingin berhenti untuk melakukan transaksi. Selain itu, jika uang pembelinya itu kurang dari total, maka akan muncul bahwa si pembeli ini uangnya kurang dan berapa total kekurangan uangnya. Selanjutnya, karena pembeli ini membeli pada sentra, maka uang sentra akan bertambah. Otomatis uang sentra ini akan bertambah ditambah dengan total. Kemudian akan dimunculkan juga total yang harus dibayar oleh pembeli, kemudian sisa uang dari pembeli. Kemudian stok buah tangan tersebut juga akan berkurang sesuai dengan jumlah yang tadi dimasukkan oleh pembeli jika stoknya itu tidak kurang dari yang ingin dibeli oleh pembeli. Jika kita jalankan programnya, kita akan pilih 1, kemudian pilih 1 juga. Nah, di sini kan muncul Anda memilih peyem Bandung, kemudian harganya, kemudian stoknya dan uang pembelinya. Di sini kita akan membeli 2. Karena uangnya cukup, jadi akan muncul total yang harus dibayar, kemudian sisa uangnya dan sisa stoknya. Kita jawab ya lagi, kemudian kita coba jika kita membeli lebih dari uangnya gitu. Misalkan kita membeli 20. Nah, akan muncul seperti ini, mohon maaf uang Anda tidak mencukupi, kemudian akan muncul perintah untuk melakukan top up dan juga total kekurangan uangnya. Untuk pilihan menu pada pembeli yang kedua, ketiga, juga keempat, semua alurnya itu sama, hanya saja yang berbeda adalah nama produknya juga harga produknya. Kemudian jika kita memilih angka 2 atau pilihan kedua pada
menu awal tadi, kita bisa masuk ke program tersebut sebagai sentra atau sebagai tokonya. Di sini akan dimunculkan juga menu aksi sentra atau menu-menu yang biasanya ada pada toko seperti ubah stok, ubah harga, dan lainnya. Tapi di sini untuk program yang saya buat hanya ada ubah stok juga ubah harga. Jika kita memilih angka 1 pada menu aksi tadi, angka 1 pada menu aksi tadi, yang akan muncul itu adalah kita itu memilih aksi ubah stok. Kemudian akan dimunculkan lagi produk mana yang ingin diubah stoknya gitu ya. Misalkan kita memilih salah satunya itu memilih yang nomor 2. Nah, memilih nomor 2. Di sini akan muncul nantinya itu ubah stoknya itu ingin tambah stok atau kurangi stok. Jika misalnya kita memilih tambah stok, otomatis stok yang kita tambahkan itu berasal dari produsen atau dari orang yang menjualnya gitu. Misalkan jika dari stok buah tangan tersebut itu kurang dari 0, maka akan muncul itu stok sebelumnya itu habis. Kemudian jika lebih, maka akan dimunculkan stok sebelumnya itu ada berapa. Di sini sentra akan diminta untuk memasukkan berapa jumlah stok yang ingin ditambahkan. Kemudian karena sentra ini mengambil produknya itu dari orang lain atau dari toko lain, maka di sini juga kita membutuhkan variabel total, di mana total ini menampung hasil dari jumlah stok yang dibeli oleh sentra, kemudian harga yang ditawarkan oleh toko tersebut, toko yang berasal dari sentranya itu. Kemudian jika misalkan toko yang kita ambil produknya itu ternyata stoknya itu tidak mencukupi, maka akan muncul penambahan stoknya itu tidak bisa dan akan ditanya ingin melakukan transaksi lagi atau enggak. Kemudian setelah memeriksa stoknya akan diperiksa juga nih si totalnya itu kurang dari uang sentranya. Uang sentra itu kurang gak sih dari totalnya, atau uang sentranya itu kurang dari 0. Misalkan kalau misalnya uang sentranya itu kurang dari total yang harus dia bayar, maka akan muncul perintah untuk melakukan top up dan nominal saldo yang kurangnya gitu. Setelah diperiksa apakah stoknya itu cukup dan juga uangnya tidak kurang, selanjutnya uang produsen akan bertambah dan stok akan diperbarui dari stok baik itu stok dari sentranya maupun stok dari produsennya. Kemudian setelah itu akan muncul pesan bahwa penambahan stok itu sukses dan total yang dibayar oleh sentra juga sisa saldonya. Kemudian jika kita memilih pilihan menu kedua, maka yang akan muncul ini adalah kurangi stok. Di sini karena kurangi stok ini tidak mengambil dari produsen, maka di sini tidak dibutuhkan variabel total. Namun tetap saja jika stoknya itu kurang dari apa yang ingin kita kurangi, maka akan muncul pengurangan stok itu tidak bisa dilakukan karena stoknya itu tidak mencukupi. Kemudian setelah diperiksa nih stok juga jumlah yang ingin dikurangi, maka akan dijalankan untuk mengurangi stok tersebut dan menggantinya dengan stok yang baru. Jika kita jalankan programnya, di sini kita masuk sebagai sentra, kemudian ubah stok, kemudian kita pilih keripik oncom,
Di sini akan muncul tambah stok, kurangi stok, dan juga kembali. Kita akan pilih tambah stok terlebih dahulu. Misalkan kita ingin menambah stok sebanyak 20. Nah, di sini muncul stok terbarunya, total yang harus dibayar, juga sisa uang dari sentranya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengurangi stok. Nah, di sini akan muncul stok sebelumnya itu ada 65, kita kurangi sebanyak 10. Dan stok terbarunya itu ada 55. Untuk memeriksanya, kita bisa ke menu pembeli, kemudian memilih yang tadi dikurangi stoknya. Dan sekarang stoknya sudah berubah menjadi stok yang baru. Selanjutnya adalah menu untuk ubah harga. Di sini kita akan diminta nih untuk memilih produk mana yang ingin diubah harganya. Kemudian setelah program ini mendapatkan apa yang kita masukkan, program akan mulai membaca kita ini memilih yang mana dan akan menjalankan kondisi yang sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi ke pilihan menu. Misalkan di sini kita memilih angka 1. Pertama akan dimunculkan kita itu memilih produk yang mana, kemudian harga sebelumnya, dan selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan harga yang terbaru untuk produk tersebut. Karena harganya berubah, maka kita harus mengganti harga di array-nya. Jadi di sini tinggal masukkan saja array-nya sama dengan harga yang baru. Kemudian nanti akan muncul bahwa si harganya ini sudah berubah menjadi harga yang baru. Jika kita jalankan programnya, kita pilih sentra, ubah harga, kemudian pilih produk mana yang ingin diubah. Di sini muncul harga sebelumnya itu 20.000, misal kita naikkan sebesar Rp1.000. Nah, di sini sudah berhasil berubah. Untuk membuktikannya, kita bisa ke menu pembeli, kemudian pilih. Nah, di sini uang harga pembelinya itu sudah berubah. Yang tadinya 20.000 menjadi 21.000. Selanjutnya setelah menu sentra, kita beralih ke menu produsen. Di sini jika kita memilih angka 3 pada menu tadi, maka kita akan masuk sebagai produsen. Di sini untuk produsen itu hampir sama seperti menu pada sentra, di mana kita bisa mengubah stok juga mengubah harga. Namun produsen ini untuk penambahan stok itu bisa memasukkan sesukanya atau jumlahnya itu tidak terbatas seperti sentra tadi, sesuai dengan stok dari produsennya. Kemudian untuk menu selanjutnya ada itu ada menu top up. Di sini akan dimunculkan kita ingin top up sebagai pembeli atau sebagai sentra. Di sini kita akan diminta untuk masukkan ingin top up yang mana. Jika kita memilih satu pada menu tersebut, maka yang kita pilih adalah top up untuk pembeli. Di sini akan diminta untuk memasukkan nominal untuk top up-nya. Kemudian uang pembeli itu akan bertambah
dengan uang nominal yang tadi dimasukkan. Kemudian setelah itu akan muncul bahwa top up saldo tersebut sudah berhasil dan akan muncul saldo terbarunya. Kemudian akan muncul seperti yang tadi di atas, kita ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Kemudian jika memilih 2, maka yang akan berjalan adalah kondisi top up sebagai sentra. Di sini top up sebagai sentra kita tinggal masukkan nominalnya, kemudian uang sentra ini akan bertambah sesuai dengan nominal yang dimasukkan. Misalkan kita pilih cek top up, kemudian top up sebagai pembeli. Di sini misalkan top up-nya itu 300.000. Selanjutnya ada menu cek saldo. Di sini akan dicek antara uang pembeli, uang sentra, juga uang produsen berdasarkan apa yang kita masukkan pada menu pilihnya. Di sini kita bisa masukkan menu cek saldo, kemudian cek saldonya itu misalkan produsen. Nah, produsen memiliki 40.000 di sini. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.